Selamat petang kepada pensyarah Miss Audrey. Pada hari ini saya akan membentang penelia project presentation bagi project paper in education. Nama saya Dexter Peter dan topik untuk pembentangan ini adalah pencemaran bahasa melalui percampuran bahasa Melayu dan Inggris di kalangan pelajar universiti. Dan saya maklumkan bahwa saya ada hadapi masalah kamera, jadi tidak dapat rakamkan. Oke, saya teruskan pembentangan. Oke, termasuk pada bagian bab 1, yaitu pengenalan. Oke, yang pertama, penggunaan bahasa rojak sering digunakan oleh generasi Y, yaitu saya, seperti saya, dannya semakin memberi kesan terhadap bahasa kebahasaan. Bahasa rojak ini dikenali sebagai percampuran bahasa atau pencemaran bahasa. Hal ini menunjukkan penggunaan bahasa yang bercampur atau bahasa rojak adalah suatu jenis penulisan atau percakapan di Malaysia yang didefinisikan sebagai campuran berbagai bahasa dalam satu pertuturan. Oke, yang kedua, hal ini demikian karena faktor yang mempengaruhi bahasa rojak ini begitu meluas digunakan oleh masyarakat pada masa ini. Hal ini karena masyarakat terpengaruh daripada bahasa asing melalui penggunaan perkataan daripada bahasa lain seperti bahasa Inggris, dan pada masa yang sama mereka menggunakan dalam bahasa formal pada masa yang sama. Oke, yang seterusnya. Oke, masuk pada masalah kenyataan. Oke, yang pertama, percemaran bahasa berlaku apabila pelajar menggunakan kedua-dua bahasa dalam pertuturan yang sama, maka ia melanggar prinsip tertentu dalam bahasa formal. Jadi maka wujud masalah penggunaan bahasa apabila berlaku percemaran bahasa kebangsaan dan bahasa Inggris yang dirujukkan bagi menerangkan sesuatu situasi pada zaman modern. Dan yang kedua, percemaran bahasa kini semakin berleluasa karena generasi muda seperti pelajar telah melupakan asas penting dalam bahasa formal seperti menitik beratkan tata bahasa. Jadi, hal ini karena apa yang menyebabkan pelajar tidak menitik beratkan tata bahasa dalam bahasa formal karena mereka terpengaruh dengan perkataan-perkataan dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dari luar negara. Dan hal ini karena mereka juga terpengaruh dengan hiburan siaran televisi dan media lain yang menggunakan bahasa rojak yang membawa masalah bahasa. Yang seterusnya, termasuk pada kepentingan kajian. Kajian ini hanya dapat memberi pendedahan kepada masyarakat tentang pengaruh bahasa rojak terhadap bahasa kebangsaan pada masa kini dan akan datang. Karena kajian ini penting agar memberi pemahaman dan kesadaran kepada pelajar universiti mengenai pencemaran bahasa. Oke, yang seterusnya, objektif dan persoalan kajian. Oke, bagi objektif kajian, mengenal pasti berlaku percemaran bahasa yang digunakan oleh pelajar universiti. Dan yang kedua, persoalan kajian, apakah percemaran bahasa yang sering digunakan oleh pelajar universiti. Kedua ini sangat penting untuk melakukan kajian. Oke, yang seterusnya kerangka penyelidikan. Rangka bentuk ini membolehkan pendidik menggunakan kaidah
pendidikan yang sesuai untuk subjek dan menyiapkan kajian mereka untuk berjaya. Hal ini karena untuk memperhatikan pelajar yang menggunakan pencemaran bahasa dalam tutoran mereka bagi mendapatkan data daripada mereka. Oke, masuk pada kerangka konsep. Pelajar universiti merupakan pemboleh ubah bebas karena mereka yang mempengaruhi penggunaan bahasa itu sendiri. Bahasa juga merupakan pemboleh ubah bersandar karenanya dipengaruhi atau bergantung kepada penutur itu sendiri, yaitu pelajar universiti. Jadi ini pencemaran bahasa berlaku apabila pelajar itu yaitu pemboleh bebas telah menukar asas bahasa formal yaitu bahasa pemboleh ubah bersandar kepada bahasa yang dicemari oleh bahasa lain seperti bahasa Inggris. Oke, untuk kerangka teori, menurut teori daripada Raminah Haji Samran pada tahun 1987, menyatakan kesalahan bahasa bermaksud bentuk bahasa yang menyimpan daripada bentuk bahasa yang baku. Perkara ini menunjukkan suatu bahasa yang digunakan dalam bahasa formal. Untuk ini benar-benar mematuhi tata bahasa dan bebas daripada pengaruh dialek daerah dan pertuturan yang tidak formal. Jadi ini kerangka teori ini membantu untuk melakukan kajian dan menyokong teori tentang punca dan impact pencemaran bahasa. Oke, bagi definisi istilah, hal ini karena istilah-istilah penting yang berkaitan dengan pendidikan dapat menghasilkan pandangan yang luas dalam perspektif orang lain. Jadi, untuk pemahaman yang lebih baik mengenai kajian ini, istilah yang berkaitan didefinisikan secara konseptual menurut Merriam-Webster, sementara beberapa definisi istilah diambil dari artikel yang diterbitkan. Termasuk pada bab 2, yaitu kajian literatur. Untuk bagi pengenalan, terdiri daripada definisi untuk istilah-istilah utama, teori-teori yang berkaitan dan juga pendidikan yang berkaitan, yang kemudian akan membantu kita merumuskan kerangka teori dalam bab berikut. Oke, yang pertama yaitu ayat topik. Menurut Zaba, pada tahun 1965, berpendapat bahwa penggunaan bahasa yang terkeluar daripada bahasa baku dianggap sebagai kesalahan bahasa, melainkan bahasa itu digunakan luar daripada formal. Ini apabila kaji semula daripada kajian lepas, topik yang digunakan adalah pencemaran bahasa karena berkaitan dengan kajian pencemaran bahasa antara bahasa Melayu dan Inggris. Oke, untuk kajian penting, menurut Asma Aji Umar, menerangkan kesilapan bahasa itu tidak seharusnya dianggap sebagai pencemaran karena kesilapan merupakan penyimpangan yang tidak disengajakan daripada peraturan bahasa. Ini membantu kajian sama ada pelajar itu sengaja menggunakan pencemaran bahasa atau tidak. Oke, bagi penilaian kritikal, menurut Padmanabhan Nair pada tahun 1990, menerangkan walaupun tata bahasa bukanlah menjadi ukuran utama menilai kemampuan berbahasa, tetapi boleh dianggap sebagai satu komponen dalam kemahiran seseorang itu berbahasa. Oke, apa yang dapat di sini, kajian terkini yang sedang dilakukan menghadapi kekurangan dari segi ketepatan maklumat karena kajian lepas telah membantu kajian yang dilakukan pada masa ini. Jadi kajian lepas amat bergunalah untuk menentukan hal tuju kajian terkini.
Oke, seterusnya bagi teori. Menurut Halimah Asid pada tahun 1988, setiap gagasan pikiran atau konsep yang dimiliki seseorang pada praktiknya harus dituang ke dalam bentuk ayat. Apa yang jadi teori ini amat berguna karena teori dari kajian lapas telah memberi maksud secara terperinci dan menjadi rujukan berguna kepada kajian terkini. Oke, masuk pada sintesis. Menurut Nick Karim pada tahun 1992, pencemaran bahasa ialah penggunaan bahasa Melayu yang salah pada peringkat formal apabila bahasa itu digunakan untuk tontonan atau pendengaran ramai seperti media sosial. Jadi perkara ini menunjukkan kajian lapas telah membantu kajian terkini seperti pelajar universiti banyak menggunakan pencemaran bahasa di media sosial. Oke. Bagi jurang, menurut Larissa Baharum pada tahun 2001, penggunaan bahasa asing sama ada dari size atau warna, penggunaan bahasa yang tidak mendapati tata bahasa Melayu, termasuk sistem ejaan, pemilihan kata, pembentukan, dan sebagainya. Apa yang saya dapati di sini, kajian lapas ini mempunyai kekurangan daripada kajian terkini karena tiada menyatakan punca berlaku pencemaran bahasa pada masa kini. Sebagai contoh, media sosial seperti Facebook dan Instagram yang terkenal pada masa kini serta mempunyai pencemaran bahasa. Oke, seterusnya. Oke, kita masuk bab 3, yaitu metodologi kajian. Oke. Reka bentuk penyelidikan. Pendekatan yang digunakan adalah kajian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah berdasarkan kajian yang menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata yang tertulis atau desain berdasarkan informan yang dikaji. Jadi pendekatan ini merupakan proses kajian dan memperoleh kefahaman berdasarkan fenomena yang berlaku. Meskipun kaidah ini lebih memberikan keterangan serta perhatian bukan numerikal, walaupun terdapat keterangan yang merujuk kepada informan. Oke, lokasi kajian. Lokasi kajian dilakukan di Sinma College Sabah, perampiran dengan Jalan Buntusan. Yang seterusnya, masuk pada teknik dan kajian persimpulan. Dia terdapat dua kategori. Kategori yang pertama yaitu teknik persimpulan keberangkalian. Di bawah teknik persimpulan keberangkalian yaitu persimpulan abstrakta yang saya pilih. Persimpulan abstrakta yang menunjukkan mengenai populasi pertama kali dibahagikan kepada subkumpulan atau dikenali sebagai strata yang semuanya mempunyai ciri yang serupa. Jadi, adalah wajar untuk mengukur minat berbeza antara subkumpulan yang berlainan untuk memastikan perwakilan dari semua subkumpulan. Sebagai contoh, dalam kajian mengenai penggunaan bahasa Melayu dan Inggris pada masa yang sama akan menyebabkan kalangan pelajar biasa bertutur kedua bahasa. Oke, kita masuk kategori yang kedua, yaitu teknik persimpulan bukan keberangkalian. Di bawah teknik persimpulan bukan keberangkalian yaitu persimpulan bola salji. Oke, persimpulan bola salji biasanya digunakan dalam sains sosial apabila kajian dilakukan untuk menyiasat kumpulan yang sukar dijangkau seperti belajar menggunakan campuran bahasa. Jadi persimpulan bola salji boleh menjadi berkesan apabila kerangka persimpulan sukar dikenal pasti semasa proses kajian mengenai pencampuran bahasa di kalangan pelajar mengenai ciri-ciri mereka. Kini masuk pada prosedur pendidikan.
Oke, yang pertama sini memilih topik dan draft cadangan yang dimulakan dari minggu 1 dan minggu 2 dan pembentukan cadangan pada minggu ketiga. Oke, seterusnya pembetulan dan penyediaan metodologi pendidikan yang bermula dari minggu keempat. Oke, seterusnya mengumpulkan data dan analisis data yang mulai dari minggu kelima hingga minggu 13 dan pengaturan versi terakhir yaitu pada minggu ke-14. Tetapi akan antar pada minggu ke-15 karena ada perlu untuk membuat pembetulan. Oke, seterusnya yaitu pengumpulan data. Kaidah ini membantu pengaji boleh memperoleh kefahaman yang meluas dan sempurna dengan cara mendalami tajuk berdasarkan permasalahan kajian dan objektif yang ditetapkan. Karena beberapa kajian lapas dan isu semasa di akhbar berkaitan dengan tajuk kajian bahasa rujak di media baharu digunakan sebagai rujukan bagi membangunkan soalan selidik ini. Yang seterusnya, instrumen kajian. Kajian yang digunakan bagi mengetahui pencemaran bahasa yang digunakan oleh pelajar universiti adalah borang selidik secara talian. Hal ini karena cara ini sesuai digunakan karena kebaikan pelajar aktif dalam talian semasa pandemi COVID-19. Yang seterusnya, analisis data proses. Analisis data kajian ini akan menggunakan data kualitatif menurut kaidah analisis tematik. Jadi ini bermaksud proses dimulakan dengan mentranskrip data. Seterusnya proses coding dijalankan mengikut tema dan subtema yang dikenal pasti. Oke, kita masuk bab 4 yaitu hasil dan perbincangan. Oke, pengenalan kertas borang soalan diedarkan menggunakan WhatsApp untuk berkongsi pautan borang Google yang mengandungi tujuan soal selidik. Oke, yang seterusnya analisis deskriptif. Reka bentuk penyelidikan yang telah digunakan adalah data kuantitatif, di mana mereka mengumpul semua data dari responden atau informan dan membuat undaian untuk itu. Jadi ini amat membantu untuk mengumpulkan semua data dengan mengajukan soalan dan menetapkan wawancara untuk informan. Oke, seterusnya. Oke, ini untuk masuk bagian maklumat sosiodemografi. Apa yang lihat di sini adalah semua jadwal. Oke, untuk jadwal 1 bagi umur. Berdasarkan jadwal 1, didapati bahwa responden dalam pendidikan ini yang berumur antara dua kategori yang berumur kurang dari 20 tahun dan 21 hingga 30 tahun. Menunjukkan responden yang besar dalam kategori kurang dari 20 tahun yang mempunyai 32 frekuensi hingga 53.3% dan informan lain berumur 21 hingga 31 tahun yang mempunyai 28 frekuensi hingga 28%. Oke, kita tengok pada judul 2 tentang jantina. Oke, berdasarkan judul 2, ini menunjukkan taburan merata bagi responden lelaki dan wanita, yang mana responden perempuan mempunyai 31 frekuensi hingga 51.7% lebih banyak daripada responden lelaki dengan 2 frekuensi, bahwa responden lelaki mempunyai 29 frekuensi hingga 48.3%.
Oke, judul 3 tentang pelbagai kaum. Berdasarkan judul 3, ia menunjukkan bahwa responden diikuti oleh responden dari pelbagai kaum dengan 53 frekuensi sehingga 88.3% dan diikuti oleh responden Cina dengan 7 frekuensi sehingga 11.7%. Oke, bagi judul 4 tentang status perkawinan, berdasarkan judul 4 menunjukkan bahwa responden dalam status perkawinan terdiri daripada pasangan atau orang bujang, di mana responden yang merupakan pasangan memperoleh 33 frekuensi sehingga 55%, diikuti oleh responden yang masih bujang dengan 27 frekuensi sehingga 45%, yaitu kurang daripada responden yang dengan pasangan sekitar 10%. Oke, seterusnya analisis kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh mana skala menghasilkan hasil yang konsisten jika pengukuran diulang beberapa kali. Jadi ini analisis. Oleh itu, jika berkaitan dalam analisis kebolehpercayaan tinggi, maka skala menghasilkan keputusan yang konsisten dan oleh itu boleh dipercayai. Oke, dalam jadwal 1 ini, yaitu analisis kebolehpercayaan, berdasarkan jadwal 1 Crouchback Alpha untuk kategori pencemaran bahasa pada ciri mereka ialah 0.0559 dan bagi kategori pencemaran bahasa yang sering digunakan pada ciri mereka ialah 0.40 yang kedua-duanya mempunyai konsistensi dalaman yang rendah. Selain itu, untuk kategori pencemaran bahasa terhadap ciri mereka terdapat 3 item seperti pencemaran bahasa Melayu dan Inggris mampu mencemari bahasa. Sementara itu, pencemaran bahasa yang sering digunakan oleh pelajar juga memiliki 3 item yang diterima seperti terpengaruh dengan televisi dan media sosial yang sering menggunakan perkataan-perkataan dari bahasa yang tidak menitikberatkan tata bahasa. Hal ini karena yang mampu mencemari bahasa jika mereka sering menggunakan perkataan-perkataan asing melalui pengaruh media yang tidak mengandungi bahasa baku. Termasuk pada analisis data, seperti Anda lihat, yaitu judul 1, statistik. Dalam statistik ini, ini dia menyatakan bandingkan variasi kedua sampel berlaku pencemaran bahasa dan pencemaran bahasa sering digunakan dengan menggunakan formula variance berkali CVNS X 1%. Ini adalah formulanya. Selepas menggunakan formula, ini menghasilkan jadwal seperti yang dinyatakan dalam pembentangan ini. Antara berlaku pencemaran bahasa dan juga pencemaran bahasa sering digunakan. Oke, kita masuk pada bab 5, yaitu kesimpulan, implikasi, dan candangan. Oke, pengenalan pencemaran bahasa yaitu bahasa rojak yang begitu populer digunakan dalam aplikasi media sosial haruslah dikawal dan dikurangkan. Oke, bagi kesimpulan kajian, ini bagi mengawal penyalahgunaan frasa atau maksud ayat tersebut di samping dapat mengkekalkan ayat-ayat dalam bahasa Melayu itu sendiri. Seterusnya, implikasi kajian. Perkara baru yang muncul lebih kepada budaya semasa, sedangkan hanya masih rujuk kepada maksud yang sama terhadap sesuatu ayat tersebut selepas kajian dilakukan. Oke, untuk batasan kajian, ia terbatas kepada pelajar untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Melayu secara formal.
Hal ini karena ia perlu memberi pendidikan yang efektif bagi mengurangkan penggunaan bahasa rujak atau percampuran bahasa untuk bagi mengelak pencemaran bahasa. Oke, cadangan untuk penyelidikan masa depan. Kesadaran tentang memelihara bahasa kebangsaan juga perlu diperkasakan, terutamanya kepada generasi muda yang didapati banyak menggunakan istilah-istilah baru tersebut, seperti istilah-istilah daripada bahasa Inggris. Kajian ini boleh dirujuk oleh pengaji lain agar memberi kesadaran tentang pentingnya mengekalkan penggunaan bahasa formal di kalangan masyarakat. Oke, sekian dan terima kasih. Itu daripada saya bagi pembentangan project paper in education.